Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan presentasi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul berdiskusi lewat YouTube ini. Yang terhormat Bunda Tika Febriani selaku dosen pengampu dan kawan-kawan yang saya cintai. Saya, Jamal Prayoga dari kelompok 9 sebagai moderator ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Behavior yang disusun oleh kelompok 9 dengan anggotanya Ariska Elipiana, Jamal Prayoga, dan Siska Nadila. Dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Materi awal dibacakan oleh saya sendiri. Pandangan alam manusia. Terapi perilaku modern didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang menyiratkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk konseling. Pandangan ini tidak bersandar pada asumsi deterministik bahwa manusia hanyalah produk dari pengkondisian sosiokultural mereka. Sebaliknya, pandangan saat ini adalah bahwa orang tersebut adalah prosedurnya dan produk dari lingkungannya. Selanjutnya ada karakteristik dan asumsi dasar. 6 karakteristik kunci dari terapi perilaku. Yang pertama, terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Prinsip-prinsip pembelajaran yang diturunkan secara eksperimental diterapkan secara sistematis untuk membantu orang mengubah perilaku maladaptif mereka. Kedua, penekanan adalah pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi fungsi saat ini dan faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memodifikasi kinerja. Yang ketiga, klien yang terlibat dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif dengan melakukan tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi masalahnya. Daripada hanya berbicara tentang kondisi mereka diharuskan untuk melakukan sesuatu untuk membawa perubahan. 4. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa pemahaman tentang dinamika yang mendasarinya. Terapis perilaku beroperasi pada premis bahwa perubahan perilaku dapat terjadi sebelum atau bersamaan dengan pemahaman tentang diri sendiri, dan bahwa perubahan perilaku dapat menyebabkan peningkatan tingkat pemahaman diri. Selanjutnya, materi itu akan dibacakan oleh Siska Nadila. Yang kelima, fokusnya adalah menilai perilaku terbuka dan terselubung secara langsung, mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi perubahan. Ada penilaian langsung terhadap masalah sasaran melalui observasi atau pantauan diri. Yang keenam, intervensi perawatan behavior secara individual disesuaikan dengan masalah spesifik yang dialami klien. Beberapa teknik terapi dapat digunakan untuk menangani masalah klien individu. Selanjutnya, tujuan terapi. Tujuan menempati tempat yang paling dalam terapi perilaku. Tujuan umum dari terapi perilaku adalah untuk meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi baru untuk belajar. Klien dengan bantuan terapis mengidentifikasi spesifik. Selanjutnya, fungsi dan peran terapis. Berdasarkan penilaian fungsional yang komprehensif, terapis merumuskan tujuan dan desain perawatan awal dan menerapkan rencana perawatan untuk mencapai tujuan ini. Dokter perilaku menggunakan strategi yang memiliki dukungan penelitian untuk digunakan dengan jenis masalah tertentu. Strategi ini digunakan untuk mempromosikan generalisasi dan pemeliharaan perubahan perilaku. Sejumlah strategi ini dijelaskan kemudian dalam bab ini. Dokter mengevaluasi keberhasilan rencana perubahan dengan mengukur kemajuan menuju tujuan selama durasi pengobatan. Pengukuran hasil diberikan kepada klien pada awal pengobatan disebut baseline dan dikumpulkan lagi secara berkala selama dan setelah pengobatan untuk menentukan apakah strategi dan rencana pengobatan berhasil. Jika tidak, penyesuaian dilakukan dalam strategi yang digunakan. Tugas utama terapis adalah melakukan penilaian tindak lanjut untuk melihat apakah perubahan tersebut bertahan lama dari waktu ke waktu. Selanjutnya, analisis perilaku terapan teknik pengondisian operan menjelaskan beberapa prinsip utama pengondisian operan: penguatan positif, penguatan negatif, pemadaman, hukum positif, dan hukum negatif.
Untuk perlakuan rinci dari berbagai metode pengondisian operan yang merupakan bagian dari modifikasi perilaku kontemporer. Dalam analisis perilaku terapan, teknik pengondisian operan dan metode penilaian dan evaluasi diterapkan pada sebagai masalah dalam banyak pengaturan yang berbeda. Kasdin 2001. Kontribusi terpenting dari analisis perilaku terapan adalah bahwa ia menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan mengatasi masalah ini dengan mengubah anteseden dan konsekuensi atau model ABC. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, langsung saja komen di YouTube. Di komenan itu kami memberikan 5 pertanyaan. Saya akhiri, apabila saya ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.